pertumbuhan ekonomi 5,11 itu tidak ditunjang oleh kemajuan industri. Industri itu mesin pertumbuhan ekonomi yang akan berefek multiplier dan bisa berlanjut. Tapi itu sudah terbantu oleh apa yang kita kenal di publik sebagai hilirisasi. Jadi kita harus mengakui hilirisasi itu sudah berperan. Tetapi daya dorongnya nggak seberapa. Tetap saja industri pengolahan kita itu lebih berdasar pada industri makanan dan minuman. Meski tumbuh tinggi, porsinya besar, tetapi kan tetap saja kita harus mengingat yang namanya pertambangan dan penggalian itu hampir bisa dipastikan adalah bersumber pada sumber daya alam tidak terbaharui, non-renewable. Artinya bermasalah. Industri makanan dan minuman tersebut mestinya secara penalaran biasa ya, mestinya sektor pertanian terangkat. Benar nggak? Input industri makanan dan minuman yang banyak itu dari impor, bukan dari produksi pertanian domestik. Ketika industri makanan dan minuman laju cukup pesat, justru sektor pertanian terpuruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2024 telah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS mencapai 5,11%. Nah, angka tersebut dinilai cukup baik oleh banyak pihak. Pihak yang dimaksud itu ya tentu saja adalah otoritas ekonomi, sebagian ekonom, itu juga dengan pelaku-pelaku ekonomi besar. Mengapa? Karena di luar dugaan mereka dalam 1-2 minggu sebelumnya yang menduga sulit untuk mencapai 5%. Nah, tetapi kalau kita perhatikan angka 5,11 dibandingkan dengan perakiraan 5,0 sebenarnya tidak terlampau jauh. Jadi lebih karena psikologis saja itu. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam jangka yang panjang, ya 10 tahun atau sekurang-kurangnya 5-6 tahun termasuk pra-pandemi, angka 5,11 itu bukan angka yang luar biasa, angka yang biasa saja, sewajarnya. Nah, bahkan kita perlu memberi catatan khusus apa yang menyebabkan pertumbuhan bisa sampai 5,11. Mengapa? Karena ini kan baru 3 bulan, kita akan berbicara pertumbuhan ekonomi selama setahun ke depan. Masih ada 3 triwulan atau 9 bulan. Nah, apakah pertumbuhan yang 3 bulan yang ya sekalipun tidak sangat baik, tapi cukup baik, 5,11 itu masih bisa berlanjut? Nah, saya sebagai pembelajar ekonomi menilai dari, nanti akan saya jelaskan alasan-alasannya, kemungkinan sepanjang tahun 2024 itu kita maksimal hanya bisa 5,0, tapi dugaan besar saya adalah di angka sekitar 4,9%. 4,90 sampai 5,00. Nah, mari kita contoh pengumuman Badan Pusat Statistik dari halaman-halaman publikasinya. Judulnya ada di halaman itu. Ini judul di depan, perekonomian Indonesia tumbuh berapa. Lalu di sini ada penjelasan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan tumbuh solid. Jadi kan persuasif ini pengumuman. Mestinya Bank BPS ya hanya sekedar mengumumkan angka, tapi ini kan persuasi sudah tetap terjaga dan tumbuh solid. Ini angka-angka key to key tidak usah kita bahas, yang artinya 5,11 ini kan angka yang biasa saja sebenarnya. Bahkan saya punya data yang lebih panjang nih dari 2011. 5,11 ini khusus triwulan 1 ya, khusus triwulan 1. Jadi bukanlah angka yang luar biasa 5,11 itu kan. Dahulu malah kita pernah 5,54, 6,11. Tentu bukan pula angka yang buruk. Ini jangan dihitung ya, ini COVID ini 2 tahun ini. Nah, begitu ya. Kemudian tadi saya sudah katakan, mengapa saya termasuk yang menduga di triwulan-triwulan mendatang, pertumbuhan akan melandai secara year on year ya, dan nanti keseluruhan akan sulit mencapai 5,0. Antara lain, fakta bahwa yang tumbuh pesat di triwulan 1 itu adalah sektor-sektor yang bukan fundamental ekonomi. Apa contohnya? Tumbuhan tertinggi itu adalah pada administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Nah, itu 18,88%. Ini ada kaitannya dengan pemilu, dengan kenaikan gaji dan sebagainya. Lalu yang kedua sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 11,64. Jadi memang kemudahan orang untuk
sekurang-kurangnya dibandingkan masa lalu untuk memperoleh akses kepada asuransi kesehatan, membuat orang gampang saja untuk berobat dan sebagainya, dan secara totally bukan soal BPJS-nya ya, tetapi secara totally pengeluaran kesehatan, produksi obat-obatan maupun produksi layanan kesehatan jadi tinggi. Jadi sektor jasa di sini dalam ini bukan produknya ya, kalau produknya masuk farmasi itu 11,64. Lalu ada jasa perusahaan 9,63. Jasa perusahaan ini ya, konsultan dan semacamnya. Apa yang saya maksud dengan ini bukan fundamental. Yang fundamental buat ekonomi Indonesia itu adalah pertanian, industri pengolahan, lalu perdagangan. Mengapa? Karena ketiga-tiganya ini berporsi besar, menggendong tenaga kerja, maksudnya menggendong, menyerap tenaga kerja banyak. Yang ini bukan. Nah, lagi pula saya punya argumen kenapa ada kemungkinan melandai, itu karena keberlanjutan dari ketiga-tiganya ini untuk triwulan-triwulan mendatang sulit. Mengapa? Misalnya administrasi pemerintahan, kan pemilu tidak diulangi lagi meskipun ada pilkada nanti di triwulan 4 ya. Tapi tetap saja tidak dari sisi dorongan kepada perekonomian, pilpres dan pemilu legislatif itu luar biasa. Nah, kemudian ada lagi alasan saya, pertumbuhan ekonomi 5,11 itu tidak ditunjang oleh kemajuan industri. Industri itu mesin pertumbuhan ekonomi yang akan berefek multiplier dan bisa berlanjut. Nah, nanti kita akan bahas pertumbuhan industri pengolahan hanya 4,13%, lebih rendah dari 5,11. Terendah bahkan selama beberapa triwulan satu tahun-tahun, kecuali saat COVID ya 2020-2021. Nah, jadi akan sulit dia mencapai 4,5%. Tahun kemarin masih bisa mencapai 4,64 ya. Nah, tetapi ini sulit untuk 4,5 tahun ini. Berarti kan kontribusi keseluruhannya kepada pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Nah, ini kita lihat tadi pembicaraan saya tentang 4 tadi. Jadi yang tinggi itu adalah administrasi pemerintahan, 18,88%, lalu jasa kesehatan 11,64. Ini menunjukkan porsinya. Porsi itu nilai PDB harga berlakunya dibandingkan dengan total. Jadi termasuk diri dia. Berarti kan misalnya jasa perusahaan ini tinggi nih, dia hanya kurang dari 2% kuenya. Lalu administrasi pemerintahan hanya 3,36. Ya. Kemudian yang tinggi lagi adalah jasa kesehatan juga 1,22%. Hanya pertambangan nomor 4 ya, 9,31%, itu cukup tinggi. Ini dia memiliki porsi yang cukup besar. Tapi nanti ada informasi tambahan, pertambangan hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 1,20% dari total tenaga kerja yang 4 jutaan. Seperti itu ya. Nah, ini saya kutipkan lagi untuk bisa memahami pendapat saya tadi. BPS kelihatannya mempersuasi dengan pengumumannya bahwa ini pertumbuhan ekonomi bagus, kemudian disambut oleh pernyataan-pernyataan otoritas ekonomi, pejabat ya, lalu beberapa ekonom mainstream juga berpendapat ini oke banget nih di tengah dunia seperti ini. Tapi saya ingin memastikan, mengulangi lagi, menurut saya ini tidak begitu bagus, tidak jelek tapi tidak bagus. Nah, ini cara menjelaskannya, industri pengolahan katanya masih stabil. Lah, ini 4,13, sebelumnya 4,43, 5,07. Nanti kita lihat di tahun-tahun. Jangan lihat 2021, 2020 ya, itu COVID. Begitu. Nah, konstruksi boleh lah. Konstruksi salah satu, artinya ini bisa kita kaitkan mungkin masih berjalannya proyek IKN dan beberapa proyek strategis nasional sehingga konstruksi masih jalan. Nah, tetapi pertambangan memang luar biasa ini. Nah, di sini nanti kita akan bahas kalau pertambangan yang menjadi andalan apa ke depannya. Bahkan 9 bulan nanti. Nah, sementara perdagangan besar justru mengalami, sebagai sektor yang berporsi besar, itu mengalami sedikit penurunan. Nah, maka saya sedikit bahas tentang industri pengolahan. Jadi, kecenderungan sektor industri pengolahan ini tidak mampu tumbuh tinggi dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu keseluruhannya, termasuk diri dia, itu terjadi sejak tahun 2013. Tetapi, deindustrialisasi itu artinya porsi industri terhadap total PDB itu merosot sejak 3 dekade lalu, tahun 2002. Nah, porsinya atas PDB memang menurut pengumuman di triwulan 1 itu 19,28%.
lebih tinggi dari triwulan 1 2023 yang 18,57%. Tetapi ini belum pertanda yang baik ya, karena itu adalah peningkatan yang lebih sifatnya hanya temporer. Nanti bisa kembali lagi karena persoalan kita memang di industrialisasi itu sangat jauh terjadi. Nah, maka kita lihat apa yang menopang 4,13 itu sudah tidak tinggi tuh. Tapi itu sudah terbantu oleh apa yang kita kenal di publik sebagai hilirisasi. Jadi kita harus mengakui hilirisasi itu sudah berperan. Tetapi daya dorongnya enggak seberapa. Tetap saja industri pengolahan kita itu lebih berdasar pada industri makanan dan minuman. Makanan dan minuman tumbuh subnya ya. Tumbuh pesat dan memberi kontribusi terhadap industri pengolahan. Nah, maka kita lihat nih lebih detail lagi industri makanan minuman nanti bagaimana. Lalu tadi karena industri terkait pertambangan, nah apa yang terjadi pada pertambangan? Ya pertambangan memang luar biasa nih di triwulan 1 ini tumbuh 9,31%. Jadi saudara-saudara bisa mulai membayangkan batu bara, nikel dan sebagainya 9,31 di tengah pertumbuhan ekonomi yang 5,11 ya. Dan kinerja ini melanjutkan di tahun 2023 selama setahun itu 6,12%. Nah, meski tumbuh tinggi, porsinya besar, tetapi kan tetap saja kita harus mengingat yang namanya pertambangan dan penggalian itu terutama bahkan hampir bisa dipastikan adalah bersumber pada sumber daya alam tidak terbaharui, non-renewable. Artinya bermasalah. Begitu juga pertumbuhannya didorong oleh dorongan dunia. Jadi kalau harganya bagus itu mendorong produksi yang besar. Bagaimana kalau nanti harganya menurun? Ini maka tidak bisa dijamin. Nah, itu pertambangan ya. Nanti kita akan lihat angkanya pertambangan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu industri pengolahan ini. Jadi hilirisasi ada, makanan minuman ada yang menunjang industri itu ditunjang oleh itu cuma 4,11 gitu loh. Nah 4,13 nih lebih rendah dari 23, lebih rendah dari 22. Ya toh, tentu jangan dibandingkan dengan masa pandemi. Ya 2019 masih ini. Jadi ini adalah salah satu tingkat yang relatif rendah dan secara tahunan pun yang orange ini menunjukkan tahunan. Maka ini nanti sulit untuk ke 4,5 kan. Nah, kira-kira industri pengolahan itu. Nah, ini andil itu tadi 5,11 itu sumbangannya industri pengolahan berapa? Di publikasi BPS disebutkan bahwa yang terbesar memberi sumbangan kepada perdagangan adalah sektor industri pengolahan. Yang dimana berarti 1 dari 17 sektor ya. Betul, mencapai 0,86 dari 5,11 paling tinggi. Tapi mari kita lihat tahun-tahun sebelumnya, tapi ini khusus 1 tahun ya, bukan triwulan 1 saja. Artinya angka 0,86 itu adalah angka yang lebih rendah di luar soal ketika COVID ya. Jadi berarti industri pengolahan kan tidak berkembang ini, mengalami kemerosotan justru. Nah, akibatnya porsi. Tadi saya katakan porsinya 19,28 ya triwulan 1. Tapi kita belum tahu setahun. Dugaan saya setahun dia hanya akan di kisaran 19. Akan turun sedikit dari 19,28. Artinya dengan tahun sebelumnya tidak banyak terjadi. Ini namanya industrialisasi. Bertahun-tahun ya, porsi industri naik. Ini namanya deindustrialisasi. Berarti fenomena triwulan 1 ini menunjukkan belum ada reindustrialisasi. Padahal sudah dibantu oleh hilirisasi dan dibantu oleh industri makanan dan minuman. Nah, maka industri makanan dan minuman tersebut mestinya secara penalaran biasa ya, kalau industri makanan dan minuman meningkat pesat, mestinya sektor pertanian terangkat. Benar nggak? Kan mestinya inputnya dari sektor pertanian. Apa yang terjadi? Ternyata input industri makanan dan minuman yang banyak itu dari impor. Bukan dari produksi pertanian domestik. Tentu masih banyak yang pakai ya, tetapi secara totally dia bergantung sana. Buktinya, ketika industri makanan dan minuman laju cukup pesat, justru sektor pertanian terpuruk. Satu-satunya dari 17 sektor yang mengalami kontraksi, tumbuh negatif. Itu adalah sektor pertanian. Min 3,54 dari pertumbuhan 5,11. Ya mungkin nanti selama setahun karena panennya bergeser ya, mungkin bulan April ini panen raya, maka triwulan kedua mungkin dia naik. Tetapi secara total saya menduga pertumbuhan sektor pertanian ini tetap akan kurang dari 2%.
Ya, tadi saya meramalkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 sampai 5 selama setahun, pertanian hanya akan di bawah 2%, 1,5 sampai 2%. Argumen saya itu berdasarkan fakta ya. Ini triwulan 1, nah yang min 3,54, yang sebelumnya 0,4. Jadi selama beberapa triwulan ini memang triwulan 1 tiap tahun itu segini. Baik bandingkan dengan zaman-zaman yang lampau ya. Zaman yang biru ini ya. Nah, 4, 5 bahkan pernah 7 ya kan? Nah, secara total tahunan yang orange, tahun kemarin hanya tumbuh 1,30% setahun. Ya berarti kalau saya sekarang menganggap di kisaran itu lagi sangat mungkin. Nah, kembali ke titik soal industri pengolahan tidak tertunjang oleh industri pertanian, atau dibalik, kemajuan industri makanan sub dari industri pengolahan makanan dan minuman tidak menggeret sektor pertanian. Tentu ada pembicaraan soal El Nino ya. Tapi saya kira itu perlu kita kaji dibandingkan soal psikologis ya. Jadi penyebab turunnya ini apa, nanti kajian yang lain. El Nino itu menyebabkan apa, tapi kalau ini saya kira tidak bisa menyalahkan si El Nino ya, jelas. Karena ada aspek penurunan yang terus-menerus, sebelum ada El Nino pun kita sudah mengalami kemunduran. Nah, ini kontribusi. Jadi tadi dari 5,11 itu pertanian menyumbang negatif, dia min 3,54 kan. Tapi mari kita lihat tahunan. Ini sumbangan dari tingkat pertumbuhan ya. Jadi kalau dia 5, kemarin kan 5,05 ya, dia sumbangannya 0,16. Ketika 5,31 sumbangannya 0,28. Jadi memang pertanian mengalami penurunan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan porsi, otomatis kan. Ya sebetulnya ini tidak berarti negatif selalu ya, karena memang sebuah perekonomian yang berkembang itu pertaniannya porsinya cenderung menurun, tetapi tergantikan oleh industri pengolahan. Nah ini kan tidak, industri pengolahannya turun, kok pertaniannya turun, kemana larinya? Ke sektor-sektor yang tidak fundamental untuk dalam konteks ekonomi Indonesia. Salah satunya kebangkitan sektor pertambangan. Kan lucu, kita dulu bergantung pada pertanian, kemudian pertambangan, lalu pelan-pelan industrialisasi, ini balik lagi bergantung pada pertambangan. Masa depan ekonomi Indonesia seperti apa? Nggak usah jauh-jauh, kita bicara sampai akhir tahun 2024 dan tahun 2025 saja. Ini menurut saya adalah indikasi ekonomi Indonesia sangat sulit keluar dari tingkat 5%. Kalau situasi normal, kalau situasi tidak normal, dia bisa turun dari itu. Nah, saya tegaskan lagi, sektor pertambangan yang tumbuh tinggi tentu harus kita syukuri. Apapun sumber pertumbuhan itu, sebagai seorang pembelajar ekonomi kita tetap merasa bersyukur ada yang menunjang ekonomi. Tetapi kita harus waspada bahwa kemajuan sektor pertambangan ini tidak terjamin keberlanjutannya. Ya, tumbuh 9,31%, porsinya meningkat, tapi kesinambungannya masih berat. Nah ini saya contohkan saja. Coba bayangkan 9,31 ini triwulan 1 2023. Tapi sebelumnya kan tumbuh 1, bahkan kontraksi ya. Nah ini artinya lebih karena dorongan permintaan internasional, harga, lalu terdorong produksi. Dan jangan lupa sumber dayanya tidak terbarukan. Ke depan masa kita mau mengandalkan hal seperti ini lagi, seperti di masa lampau. Nah ini dulu kita betul ya tahun 80 masih mengandalkan pertambangan kan. Ini menurun, sudah turun banget, naik lagi. Baik, kita terima bahwa bersyukur ada lagi. Tetapi kalau mau transformasi ekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tidak mungkin mengandalkan ini. Iya. Nah, itu satu hal. Satu hal dalam arti aspek mengapa saya menganggap pertumbuhan kita sulit mencapai 5%. Itu dari sisi sektor-sektor yang menunjangnya. Lalu kita mau melihat pertumbuhan ekonomi itu juga bisa melihat dari sisi pengeluaran komponen permintaan. Jadi 17 sektor, lalu itu komponen permintaan atau pengeluarannya apa? Yang antara lain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi atau PMTB, pembentukan modal tetap bruto, ekspor impor, itu namanya komponen pengeluaran. Nah ini diumumkan oleh ini pengumuman BPS. Oh maaf ini masih keliru ya ini ya. Maaf ini saya ulangi kembali untuk gambar saja. Ini betapa industri pengolahan, pertambangan, pertanian dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini sektor-sektor fundamental. Jadi di bawah yang hitamnya
kecuali pertambangan dalam triwulan ini. Nah, tadi yang sisi pengeluaran itu BPS mengumumkannya begini. Nah, ada konsumsi rumah tangga, itu kata BPS ini penunjang. Benar. Jadi kita masih ditunjang oleh konsumsi rumah tangga. Nah, tetapi ini baru 4,91 memang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi nanti kita lihat bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya lagi. Dan itu sudah tertunjang oleh momen Ramadan loh ya. Momen Ramadan, kemudian liburan ya, tahun baru dan seterusnya. Lalu ada PMTB itu investasi, ini juga 3,79%, itu lebih baik dari tahun 2023, tapi lebih buruk dari 2022. Nanti kita lihat tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang menarik adalah konsumsi pemerintah. Jadi penunjang dari sisi pengeluaran yang cukup signifikan peningkatannya adalah konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga sebutlah bertahan gitu ya. Tapi PMTB sedikit turun, sementara konsumsi pemerintah melesat. Mengapa? Karena memang ada kembali ke seperti pembicaraan kita di awal, ada pemilu. Ada pemilu dan ada kenaikan gaji dan tunjangan kepada pegawai ya, pegawai negeri. Maka dia mendorong konsumsi pemerintah. Cara membacanya kan tidak mungkin di triwulan 2, 3, 4 itu nanti naik lagi seperti itu. Gitu loh. Nah, mari kita lihat satu-satu. Ini konsumsi rumah tangga. Betul ya, baik. Nah, ini pertumbuhan ekonomi yang biru, kita 4,91 tadi dengan 5,11, tapi kan tidak terlalu spektakuler juga kan. Nah, sementara kalau dari sisi investasi, nah ini di masa-masa tertentu investasi lebih. Tapi ini 2 tahun berturut-turut investasi atau PMTB itu di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan konsumsi pemerintah ini tahun sebelum triwulan ini ya, kan cenderungnya itu di bawah pertumbuhan ekonomi, benar nggak? Hanya 1-2 kali. Tetapi khusus triwulan 1 2024 tadi melesat. Cuma sepanjang tahun 2024 saya kira maksimal dia akan sama dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan begitu saya membuat kesimpulan bahwa dari sisi komponen pengeluaran pun prospek untuk tumbuh di atas 5% atau bahkan 5% sepanjang tahun dengan hanya membaca triwulan 1 ini tetap berat. Konsumsi pemerintah jelas akan melandai, konsumsi rumah tangga nampaknya belum ada kemungkinan dorongan, paling bisa hanya bertahan, sementara PMTB investasi dengan iklim perekonomian dunia dan domestik seperti ini, kita tidak bisa mengharapkan investasi yang melesat, mungkin hanya terrealisasi dari apa-apa yang sudah direncanakan tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka dari 2 aspek, secara keseluruhan, dari sisi sektoral dan dari sisi pengeluaran, menurut saya informasi tentang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 sebesar 5,11% itu bukanlah berita yang baik. Justru harus membuat waspada otoritas ekonomi dan para pelaku ekonomi.